Aku kangen kalau ujungnya berpisah. Untuk apa aku berkorban kalau ujungnya harus selesai dan untuk apa? Nah, kayak gitu-gitu tuh harus kita observe diri kita ya. Makanya harus punya pegangan, harus punya divine conscious, harus punya kesadaran ilahi atau zikrullah tadi ya yang diajarkan oleh Ustaz Hanan. Allah, aku kangen berat. Aku masih gak boleh jumpa dia, gak boleh ngelihat dia, gak boleh chattingan sama dia. Lalu pegangan aku apa? Biar aku happy, aku punya apa? Aku punya hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi rindu kita yang sedikit saja geser ke dosa berubah menjadi pahala. Kangen kita yang sedikit saja bergeser kepada maksiat menuju kepada berkah. Karena ketika biasanya orang jatuh cinta itu kan rindunya lebih banyak daripada enggaknya ya. Kayak kangen lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pengen chattingan enggak? Kontrol. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah bagiku. Allahu yakfini, Allah memberiku kecukupan. Yes, aku butuh dia. Tapi Allah yang mencukupiku. Yes, dia sumber happiness aku. Tapi Allah sebenarnya cinta sejatiku. Yes, dan itu kita yang harus ngegeser. Ini namanya self control. Kalau kita nggak kontrol, ya udah kangen, ketemuan yuk, ayo, udahlah ya, dan lain sebagainya. Self control, self awareness, sadar ya. Jadi yang kita kerjakan ini penuh kesadaran. Jangan respon karena hanya sebuah dorongan-dorongan sesaat, keinginan-keinginan yang hanya sesaat, happy-nya sesaat, senengnya sesaat, tapi itu low quality. Low quality itu kualitasnya rendah, say. Kenapa disebut dengan kualitas rendah? Karena ya kalau itu hubungan cinta halal itu akan berkualitas tinggi, tapi kalau ini hubungannya haram, cinta terlarang, cinta yang tidak yang belum boleh ya, maka ini kualitasnya bakal rendah sekali gitu. Kita akan ngedapetin dosa iya, drama iya, sakit iya, sengsara iya, terbalas nggak tahu terbalas apa enggak gitu kan. Terutama ketika kita menyadari bahwa ini nggak tahu nih cinta ini akan berlanjut atau hanya cinta sesaat gitu. Masya Allah, self control, self awareness, self respect. Makanya Nabiullah Yusuf alaihi salam, ma'adallah inna rabbi mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Ada godaan berat, ada ujian berat yang benar-benar kita nggak bisa keluar dari godaan ini, dari kesulitan ini kecuali meminta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Iya, kalau Nabi Yusuf bukan tergoda ya, karena memang dijebak. Nabi Yusuf dikondisikan dengan situasi khusus ya. Jadi kisah Nabi Yusuf itu memang luar biasa ya. Nabi Yusuf digiring ke dalam sebuah ruangan, itu sebenarnya ruang terlarang, ruangan khusus untuk Zulaiha. Ruangan itu hanya untuk Zulaiha dan orang-orang yang sangat penting. Ruangan yang bisa ditembus setelah ngebuka 7 gembok gerbang. Ya, artinya ini udah kayak makar, udah kayak ya jebakan yang sangat berat. Dan ma'adallah, seberat apapun godaannya, seberat apapun cinta yang kita rasain, innahu rabbi ahsana mathwaya, dan kita nggak akan bisa keluar dari jebakan itu, nggak akan bisa keluar dari godaan itu kecuali hamba yang al-mukhlasin, hamba-hamba yang ikhlas, memurnikan hati, memurnikan pikiran, memurnikan jiwa hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ketuklah pintu
langit. Jadi kamu belajar lari dari, atau ya, jangan berteman dengan pikiran ya. Karena Umi, aku jatuh cinta, itu gara-gara kamu berteman dengan pikiran. Umi, aku sedih, itu gara-gara kamu berteman dengan pikiran. Umi, aku stres, itu gara-gara kamu berteman dengan pikiran. Aku kecewa, aku anxiety, aku grief, aku bla 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 bla, semua itu terlahir dari produk berpikir, bukan terlahir dari produk zikrullah. Gak mungkin kamu mengucapkan subhanallah, aku tetap berduka Umi, nggak ada ya. Jadi semua kesulitan yang menimpa pikiran, menimpa emosi, menimpa perasaan, semua itu muncul karena dari produk pikiran. Mari kita switching, mari kita beralih ya. Aku kasih tahu bahwa pikiran kita bukan teman yang baik. Pikiran kita selalu bikin kita bingung, bikin kita bahkan tersesat, bikin kita galau. Itu semuanya adalah produk dari berpikir. Tapi ketika kita menuju kepada divine conscious, zikrullah, kesadaran langit, kesadaran ilahi ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, I feel nobody. Aku nggak ngerasain siapapun kecuali Allah. I feel no mind. Aku nggak mikir apapun kecuali keagungan Allah. Aku nggak memuji makhluk. Aku hanya puja-puji Allah. Aku nggak ngarep, nggak bucin, nggak butuh, nggak melakukan pengejaran kecuali pengejaran Allah. Hasbunallah, hasbunallah ya. Allah yang mencukupi siang dan malam kita, Allah yang mencukupi segala kebutuhan lahir batin kita, Allah mencukupi segala yang kita pikirkan maupun yang tidak kita pikirkan. Allah mencukupi masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan kalau yang sering banget diajarkan oleh Ustaz Hana itu ya, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nufusina tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan menghidupkan hati, wahai zat yang maha tegak dan menegakkan seluruh kehidupan langit dan bumi. Birahmatika nastaghith, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Aslih lana sya'nana kullah, ya Allah, tolong perbaiki semua yang bengkok, yang rusak karena perilaku kami, karena kebiasaan kami, karena pola pikir kami, karena feeling kami, karena pergaulan kami, karena dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Aslih lana sya'nana kullah. Kalau kami jalanin ini semakin rusak, semakin hancur, aslih, kami meminta perbaikan. Kullah wala takilna ila nufusina tarfata ain. Jangan biarkan ini kami pikirkan, jangan biarkan ini kami urus sendirian ya. Karena nahnu la nuhsinu at-tadbir. Kami nggak bisa ngurus diri kami nggak bisa ngurus pikiran kami nggak bisa ngurus keluarga kami nggak bisa ngurus rezeki kami nggak bisa ngurus dunia akhirat kami. Jadi kita minta diurus sama Allah ya. Jadi ini cara kita menuju kepada pintu-pintu langit. Memang kita harus kayak divine conscious, kita harus kita kuatin. Aslih lana sya'nana kullah wala takilna ila nufusina tarfata ain. Jadi self control, self awareness, self respect.
kontrolnya Nabi Yusuf tadi ya, ma'adallah, buru-buru. Bahkan Maryam juga ya didatengin, tiba-tiba di ruangan dia didatengin basyaron sawiyah, sebentuk cowok ganteng ya. Cowoknya ini udah entah kayak opa-opa Korea, entah kayak Nabi Yusuf ya. Ini disebutnya basyaron sawiyah, ini cowok ganteng banget dan otomatis Maryam itu langsung divine conscious, langsung zikrullah. Jadi nggak apa ya, metiknya nggak berteriak, ganteng banget gitu ya. Karena kita membiasakan mata kita jelalatan gitu, membiasakan batin kita berpetualang. Makanya ketika kita nemu cowok yang ganteng, ya sudahlah, kita kehilangan diri kita, kehilangan akal, kehilangan akhlak, kehilangan agama, hilang semua yang paling berharga di dalam diri kita. Self control, self awareness, kemudian self respect ya. Jadi respect your time, respect your energy, respect your deen ya, agama kamu harus kamu jaga, dan kita respect banget dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai saya Umi punya cita-cita ingin kayak Maryam. Maryam itu siapa sih? Innallaha astafak, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Aku pengen jadi Maryam, perempuan yang terpilih, dipilih oleh Allah, dipilih dengan ujian berat, bukan dipilih tanpa ujian, tanpa godaan, tanpa kesulitan. Enggak, dia terpilih karena sebuah ujian, karena sebuah godaan berat. Dia terpilih, dan setelah terpilih dia mampu membuktikan dia layak untuk menjadi perempuan suci. Innallaha astafaki wa tahharaki, Allah mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, mengangkatmu, punya derajat tertinggi, bisa mengetuk pintu langit, bisa dekat dengan keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi kalau kamu punya cita-cita pengen jadi Maryam, pengen jadi Khadijah At-Tahirah, perempuan-perempuan suci, maka itu ikutilah jalan-jalan Maryam dan Khadijah. Mereka luar biasa. Contoh self controlnya, self awareness, self love ya, atau respect God-nya luar biasa, menghargai, menghormati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala karena punya cita-cita. Kita ingin punya bagian terbesar di dalam kerajaan Tuhan, dan itu nggak mungkin kalau kita masih mengikuti hawa nafsu, kalau kita nggak nolong diri kita sendiri untuk menjadi perempuan yang layak ketukan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon kepada Allah, ya Allah, beri aku kemauan. Jadi kan nomor satu harus mau ya. Kalau nggak mau, jadi gimana? Cintanya mau dilepas? Enggak. Aku masih cinta sama dia. Jadi gimana? Masih mau jalan? Mau. Berarti dia masih mau mengikuti hawa nafsu. Jadi observe dulu, kamu beneran mau nggak ngelepas cinta terlarang kamu? Artinya habit, kebiasaan, perilaku-perilaku yang merusak agama kita, kamu mau ngelepas nggak? Harus jujur. Ya, jadi ngomong sama Allah, ya Allah, aku mau ngelepas kebiasaan buruk aku. Cek kebiasaan buruknya apa? Masih chattingan, masih ngepoin dia, masih suka jalan bareng, ya, bla 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 ya, pokoknya hal-hal yang terlarang. Ya Allah, aku jujur mau menolak semua godaan, semua hal-hal yang gak pantas yang bisa menjauhkan aku dari keberuntungan jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Memohon kepada Allah untuk menolak, kemudian diberikan kekuatan untuk tetap teguh. Karena kalau misalnya kita udah nolak dia, ternyata dia tetap ngejar kita, ternyata dia masih agresif. Kenapa kamu berubah? Kenapa kamu udah gak mau chattingan? Bla 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 ya.
kita berdoa kepada Allah, ya Allah teguhkan aku, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ini penting banget ya. Jadi pintu langit ini diketuk dengan berbagai irama ketukan. Ada yang tadi diajarin sama Ustadz ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau ini kondisinya jatuh cinta, berarti ketukan pintu kita jujur, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Allah teguhkan aku di dalam agamamu. Dulu aku punya prinsip gak mau pacaran, sekarang aku tergoda. Dan bantu aku untuk tetap teguh. Dulu aku punya prinsip gak mau maksiat, sekarang ada godaan berat. Tsabbit qalbi ala dinik. Atau Allahumma sarrif, ya Allah palingkan aku. Setelah kita berpaling, Allahumma mla qalbi bimahabbatik. Tadi juga udah diajarin sama Ustadz ya. Allahumma ja'al hubbana lak. Ya Allah, jadikan cintaku kepadamu ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa mali, ya, wa minal ma'al barid. Ya Allah, jadikan aku mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku, kepada keluarga, harta, bahkan air yang sejuk. Imla qalbi bimahabbati. Pokoknya kamu kalau lagi menderita cinta berat yang kamu gak bisa menolong diri kamu, dan aku juga gak bisa nolong, siapapun gak bisa nolong, ya kamu boleh coba sholat 2 rakaat. Ya, kalau kamu jujur, memang mau sembuh, memang mau sehat, memang mau pulih, memang mau ngelepas. Awalnya memang harus jujur ya. Kalau enggak kamu ya sudah, kamu akan berada di siklus itu. Gitu. Jadi enggak, ini siklusnya harus di-cut. Ini harus selesai. Aku harus punya healthy life, ya kan? Aku harus punya healthy mind, healthy emotion, healthy habit. Aku harus punya kebiasaan sehat, berpikir sehat, bergaul sehat, semuanya harus sehat. Aku nggak mau sakit lagi. Oke? Jadi imla qalbi itu kamu coba sholat 2 rakaat, memang niat untuk sehat, niat untuk pulih. Jangan sampai seperti dari Bani Uzrah tadi. Entah aku nggak tahu apa yang dia rasain. Dia menderita cinta dan mati di dalam cinta, dan aku nggak mau nyinyirin dia, nggak mau mencaci dia. Allah a'lam, itu urusan dia sama Allah ya. Tapi jangan sampai itu menderita, maksudnya kita rasain. Jangan sampai, naudzubillah. Kita semoga hanya kayak nonton aja seperti Abdullah ibn Abbas dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal Aishki. Aku gak mau kayak Bani Uzrah yang menderita karena cinta. Sholat 2 rakaat dan berdoa, Allahumma imla qalbi bimahabbatik. Gitu. So teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa pintu langit sulit dibuka? Karena terlalu banyak hijab. Ya, terlalu banyak hijab itu penutup. Ya, penutupnya seperti yang aku jelasin tadi. Pikiran tertutup, perasaan tertutup, perilaku kita tertutup, akhlak kita tertutup. Sehingga jangan sampai kita kayak curhat, aku udah berdoa tapi gak segera dikabulkan. Itu mungkin ada hal-hal yang menutup. So, insya Allah kita buka pintu langit kita saat ini, detik ini ya, dengan observe diri kita. Apa nih yang bikin pintu langit tertutup? Ya, mindset aku kah, perilaku aku kah, ego aku kah, hawa nafsu aku kah, gitu. Jangan sampai kita nganggap Allah zalim, aku udah ngetuk tapi enggak dibukain. Padahal kita yang belum benar-benar layak untuk ngedapetin keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi yang jatuh cinta setelah ini boleh bertanya detail how to-nya ya, silahkan. Aku serahkan kepada Bunda Nuris untuk sesi pertanyaan ya, atau Pak Ustadz? Gimana fikih cintanya? Semoga apa yang disampaikan Umi Hanin tadi itu jadi satu insight ya buat kalian, khususnya yang lagi tersiksa dengan perasaan rindu, perasaan cinta. Bukan hanya cinta bagi para jomblo ya, mungkin cinta bagi yang sudah menikah tapi LDRan gara-gara
amanah kerja di Hong Kong ya. Dan ini juga titipkan orang yang kalian cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yakub menitipkan Nabi Yusuf kepada Allah. Kalau bukan karena doanya Yakub, mungkin Nabi Yusuf gak selamat dari banyak ujian dan fitnah. Tapi karena doa dan titipan Nabi Yakub, maka Nabi Yusuf pun selamat. Soalnya Nabi pernah bilang, Innallaha idza istudi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipkan sesuatu pasti dijaga. Baik, jadi hari ini kita udah belajar berapa hal? Saya pengen nanya dulu sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab. Udah belajar berapa hal hari ini? 3. Tentang bagaimana mengetuk pintu langit, dan salah satunya adalah untuk mengutarakan cinta. Yang pertama, gimana cara ngetuk pintu langit? Pujilah Allah dengan pujian-pujian yang indah, dengan jumlah yang banyak, disebut dengan as-sana'u 'alallah. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah bilang gini, seandainya seluruh langit dan bumi ditaruh di sebuah timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit dan bumi. Jadi artinya, kalau kalian butuh apa aja dalam hidup, tentang urusan pribadi, keluarga, urusan harta, urusan jodoh, urusan sakit, urusan kerjaan, apapun, itu tuh nggak ada yang lebih berat bagi Allah daripada kalian mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau kita berdoa, ya Allah selesaikan hajat kita, itu ringan buat Allah. Bukan sesuatu yang istimewa banget gitu buat Allah. Walaupun Allah akan menyelesaikan. Kalau kalian ingin sesuatu yang berat, sesuatu yang istimewa di sisi Allah, maka cobalah menyampaikan proposal itu dengan kalimat-kalimat yang berat di sisi Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu berat. Atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu berat. La ilaha illallah, itu berat. Maka kalimat-kalimat yang berat inilah yang akan membuat Allah akan menjadikan proposal kalian istimewa. Proposal hidup, proposal harta, keluarga, cinta, dan seterusnya menjadi berat karena mengucapkannya dengan kalimat-kalimat yang berat. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar apa hari ini? Sholawat. Apa dahsyatnya sholawat? Idzan tukfa hajatuk wa yughfar laka dzambuk, itu kata-katanya. Maka Allah akan memenuhi hajat-hajatmu dan mengampuni dosa-dosamu. Itu keajaiban dari sholawat. Apapun hajat teman-teman, coba sholawat dan jadikan itu sebagai lisan kalian. Diam sebentar, sholawat. Diam sebentar, sholawat. Jadikan diri kita sebagai ahli sholawat. Nanti ketika butuh apa-apa, maka doa kita itu akan diangkat dengan sholawat. Seolah-olah yang berdoa itu Nabi Muhammad. Tahu gimana Nabi Muhammad kalau berdoa? Allah turunkan 1000 malaikat. Kalau Nabi Muhammad berdoa, gunung itu hampir diangkat oleh malaikat dan dibalikin kepada penduduk Taif. Kalau Nabi Muhammad berdoa, keluar mata air dari batu, bahkan dari jari beliau. Kalau Nabi Muhammad berdoa, bulan terbelah. Kalau Nabi Muhammad berdoa, orang yang tadinya benci kepada beliau jadi cinta kepada beliau. Artinya, siapa yang pengen doanya sedahsyat doa Nabi Muhammad, maka iringilah doanya dengan sholawat. Sehingga ketika doa kita diiringi oleh sholawat dan sholawat, maka seolah-olah yang meminta itu bukan kita, tapi Nabi Muhammad SAW. Itu dahsyatnya sholawat. Yang kedua. Yang ketiga tadi belajar apa dari Umi? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang disampaikan Umi dari tanya tiada akhir itu patkai. Kok kesimpulannya jadi patkai? Ceritanya tiada akhir. Yang disampaikan Umi tadi tentang masalah cinta, intinya cuma satu.
belajar untuk selalu menjaga Allah, Allah menjaga kita. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah dalam urusan cinta itu artinya jaga pikiran, jaga perasaan, jaga tingkah laku. Nanti Allah yang akan menuntun kita agar terjaga untuk tidak terjebak di dalam fitnah-fitnah cinta. Dan salah satu di antara amal yang tadi sampaikan Umi itu adalah doanya Ibnu Abbas. Apa doanya Ibnu Abbas tentang cinta? Allahumma inni a'udzubika minal isyri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu doa apa sih? Kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal ishki. Apa itu ishki? Cerita cinta. Lagi-lagi Patkai. Kayaknya fansnya Patkai ya. Ishki itu rasa rindu dan rasa cinta. Allahumma inni a'udzubika minal ishki. Bukan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Habisnya pada ngantuk sih. Jadi dibawa ke toilet aja nih biar nggak ngantuk. Kayaknya Bunda, next kalau saya lagi ke Hong Kong, temanya jangan tentang cinta. Temanya tentang siksa kubur. Ya, betul, Itu baru pada bangun semua. Betul. Sakaratul maut, siksa kubur ya. Betul. Atau temanya tentang makmum. Tahajud tiba-tiba ada yang mengaminkan di belakang. Atau temanya yang lagi ngehit sekarang itu adalah ipar adalah Hah? Enggak. Bunda bisa aja dipancing. Itu ya 3 hal. 1 as-sana, 2 as-salawat, 3 adalah ya udahlah yang paling gampang doa Allahumma inni a'udzubika minal isyki. Yang ketiga berarti ad-du'a, itu silah, itu adalah senjatanya orang beriman. Bukan ishfi. Ishqi. Kalau ishfi itu sembuh. Ishqi. Pakai Q bukan K ya. Berarti memuji Allah, salawat dan doa. Dan jadikan ini sebagai lifestyle-nya kita sebagai orang yang beriman. Semoga ini jadi insight dan life hack kita. Mungkin setelah ini kita akan coba buka kesempatan buat curhat dong Mi gitu ya. Jangan ke saya kalau curhat. Ya. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya pengen ngajak teman-teman bareng dengan saya untuk sama-sama bersama dengan Bunda Nur Istiqomah, Nuris. Saya baru tahu Nuris itu singkatan Nur Istiqomah. Saya dari dulu mikir Nuris itu bahasa apa? Sanskerta atau apa? Ternyata singkatan dari Nur Istiqomah. Kita support teman-teman bersama dengan Bunda Nuris atau bersama saya juga untuk program-program dakwah kita ke depan. Ada dakwah di Hong Kong, ada dakwah di Indonesia dengan kita buat sekolah gratis. Kalian nggak sadar mungkin ya, ketika kalian mengambil bagian dalam dakwah, Allah juga akan mengambil bagian dalam urusan hidup kalian. Kenapa? Dakwah itu kan proyek Allah. Siapa yang mengambil bagian dalam proyek Allah, Allah juga akan ambil bagian dalam proyek pribadinya dia. Sekarang proyek kalian apa? Misalnya tadi jodoh, masalah karir, masalah pribadi, keluarga, itu kan proyek-proyek kita kan? Nah, proyek kita itu, kalau bahasa Umi tadi, nahnu la nuhsinut tadbir. Kami ini nggak baik dalam mengurus diri sendiri. Allah lebih baik dalam mengurus kita. Jadi kalau pengen mengundang Allah mengurus kita, coba urus dulu agama Allah. Dan itu prinsip saya sejak dulu. Saya kalau lagi ngerasa kayak butuh diurus, butuh diatur, butuh direncanakan dengan rencana terbaik, saya akan belajar bukan merencanakan hidup saya, malah merencanakan program dakwah.
begitu saya serius merencanakan dan menjalankan program dakwah, Allah juga ternyata serius merencanakan dan menyelesaikan program-program pribadi saya. Jadi yuk kita sama-sama ambil bagian dalam dakwah di Hong Kong dan dakwah di Indonesia dengan menyisihkan sebagian dari harta terbaik kita fi sabilillah. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kajian di Hong Kong ini rutin ya Bunda ya, setiap minggu ya. Setiap bulan ya. Berapa lama sekali sih? Bukan saya yang rutin ada kajian. 1 bulan sekali. Nah, mudah-mudahan setiap sebulan sekali kita dapat transferan pahala dari kajian-kajian seperti ini. Dan juga di Indonesia tanpa kita sadar kan kita juga bangun pesantren, bangun sekolah kan. Jadi dana yang kalian sumbangkan itu sama Bunda Nuris langsung nggak sampai 3 hari itu langsung diserahkan kepada dakwah, baik dakwah saya atau dakwah kiai-kiai yang lain. Jadi nggak pernah ditahan sama Bunda Nuris sebulan terus dijadikan investasi, bikin tambang gitu ya. Nggak pernah itu. Langsung nggak sampai 3 hari Bunda Nuris sudah transfer dan langsung jadi kelas, jadi asrama, jadi kebaikan insya Allah. Ya udah Bunda Nuris, saya serahkan lagi mic-nya ke Bunda Nuris. Bismillah nggih, ikhlas? Berikan yang terbaik. Monggo sambil sholawatan nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Matur sembah nuwun nggih, panjenengan tidak ada bosannya untuk nyemplungi kotak orange di setiap pertemuan Bunda. Bunda selalu mengemis demi kebaikan nggih. Mudah-mudahan apa yang panjenengan taruh Allah melipat gandakan apa yang taruhnya dan diberkahkan rezekinya, disehatkan badannya. Sekarang tibalah sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Tidak semuanya. Nggih. Pertama saya dulu ya Ustadz ya. Ustadz, begini ya Ustadz, singkat aja. Ini yang kita alami itu, saya mewakili teman-teman. Kita dititipi Allah itu anak ya Ustadz ya. Kemudian janji kami, ketika kami dititipi anak, kami akan membahagiakan, menjaga. Terus kita ingin melalui masa-masa kecil dia sekolah, terus apa? Terus tiba-tiba Allah itu menguji dengan kita mencari rezeki di negeri orang ini Ustadz. Tujuan tak lain juga dari anak. Untuk anak juga untuk masa depan. Terus apa hukumnya Ustadz? Berdosakah kita meninggalkan anak yang dititipi Allah adalah amanah ya Ustadz ya? Sedangkan kami bukan gila uang Ustadz, kami bukan gila harta, tapi rezeki kalau tidak dicari ya Ustadz ya, kami tidak akan dapat uang yang justru uang itu gunanya untuk membiayai anak. Itu yang saya tanyakan itu aja Ustadz, berpahalakah kita atau berdosakah kita? Sekian Ustadz. Ya, ini pertanyaan yang mewakili hampir semuanya mungkin ya. Karena insya Allah semuanya akan dikaruniai anak dan mungkin sebagian memang punya anak. Ada yang mungkin anaknya masih kecil-kecil ya, ditinggal ya. Ada yang ditinggal dari kecil sampai lulus kuliah. Sampai menikah. Sampai kuliah ya. Ini karena tentang ibu yang jawab ibu juga. Ini gimana angle-nya seorang ibu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tentang anak ya, fitrah kita antara ibu dan anak itu kayak memang nggak bisa dipisah. Meskipun fisik kita berjauhan, kayak hati kita selalu nempel 24 jam tuh kayak kita nemenin mereka. Tapi badan kita nggak bareng mereka, tapi pikiran kita, emosi kita selalu nempelin mereka dan mereka juga sama. Karena kebutuhan ibu dan anak-anak ke ibu ini sebuah kebutuhan yang nggak bisa diabaikan, yang pengen selalu ada kemelekatan. Normalnya melekat fisik, zahir dan batin melekat, tapi kenyataannya zahirnya kita nggak bisa melekat, kita berjauhan ya. Jadi ya itu tadi, kita kayak hanya bisa menitipkan anak-anak kita kepada Allah, dan yang pasti harus ada ikhtiarnya juga gitu, memastikan bahwa 24 jam anak-anak kita fi riayatillah, di dalam pemeliharaan Allah. Gimana cara memastikan? Berarti komunikasi harus terus lancar ya, harus bertanya mainnya sama siapa, gurunya seperti apa, tetangganya bagaimana. Karena meskipun kita sudah berjauhan, tapi tanggung jawab kebutuhan anak harus terus kita jalankan gitu, terutama kebutuhan pergaulan mereka. Ya, jadi kita harus terus tanya ke anak-anak. Kalau misalnya kita temukan anak-anak kita ngomongnya bahasanya kok kasar misalnya, atau pola pikirnya kok aneh, kan kita makanya untuk tahu anak-anak kita ini fi riayatillah, tetap dalam pemeliharaan Tuhan atau sudah jauh dari Tuhan, itu kan dari kita sering ngobrol sama anak-anak. Ini kira-kira anak-anak kita makin mengenal Allah, makin bertaut sama Allah, makin punya kemandirian, makin punya kesehatan mental, atau sebaliknya dia makin jauh dari Allah, mentalnya makin rusak. Kalau kondisinya sebaliknya, maka kita harus punya effort lebih, harus punya usaha lebih. Gimana cara anak kita ini sehat
secara mental, secara fisik, secara pergaulan meskipun kita berjauhan. Itu tetap jadi kayak kita nggak bisa, kan saya udah cari duit, masa saya juga yang harus ngontrol anak-anak? Enggak, itu tetap menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita tanyain, kita ajak ngobrol terus dia ya. Kalau omongannya bagus, alhamdulillah. Anak aku meskipun jauh, tapi Allah yang ngasuh. Kayak aku salah satu doa aku adalah ya Allah, asuhlah anak-anakku, bimbinglah anak-anak aku sebagaimana Engkau membimbing Adam. Masih ingat siapa Adam? Adam adalah anak tanpa ayah, tanpa ibu. Bener gak? Ya, Adam. Makanya kita kayak kalau udah mentok gitu, ya Allah, asuh anak aku sebagaimana Engkau mengasuh Adam. Adam tanpa ayah, tanpa ibu, tapi dia hanif. Dia bisa lurus, dia bisa benih fitrahnya, dia mengenal Tuhannya, dia jadi manusia bersyukur, dia jadi manusia yang berakhlak mulia. Atau ya Allah, bimbinglah anak-anak aku sebagaimana Engkau membimbing Musa. Masih ingat siapa Musa? Hidup di mana Musa? Di istananya Fir'aun ya. Meskipun mungkin lingkungan Musa sangat buruk, dididik oleh Musa, melihat perilaku melihat perilaku Fir'aun, melihat akhlak Fir'aun yang buruk, tapi Musa masih tetap menjadi pribadi seorang nabi, pribadi yang berakhlak mulia. Jadi kita sendiri bingung gitu, ini gimana cara ngedidik anak? Ya kita ikhtiar dengan mendatangkan guru yang baik, memberikan teman yang baik, tetangga yang baik, tapi juga berdoa. Seperti engkau didik Musa, atau engkau didik Allahumma ati ibni hikmata Luqman. Ya Allah, berikan untuk anakku hikmah sebagaimana engkau berikan untuk Luqman. Ya, Luqman itu mungkin juga tanpa pendidikan yang neko-neko, yang effort banget ya. Allah langsung yang ngedidik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kayak kita harus ngelihat kekuasaan Allah di orang-orang soleh ketika mereka ngedapetin keberuntungan itu, seperti Luqman, seperti Sulaiman. Allahumma fahim ibni fahma Sulaiman. Ya Allah, berikan anak aku fahamnya Nabi Sulaiman. Jadi jangan dianggap bahwa doa-doa kita ini doa-doa yang sia-sia. Doa seorang ibu sangat diijabah oleh Allah, terutama ibu-ibu pejuang, terutama ibu-ibu yang taat kepada Allah, ibu-ibu yang fisabilillah ini ya, mencari nafkah adalah salah satu jihad para perempuan yang ada di sini. Jadi perbanyaklah berdoa dan komunikasi dengan anak-anak, dan pastikan mereka memiliki lingkungan yang baik, mulai dari temannya, gurunya, keluarganya gitu. Itu cara taunya gimana? Sering ngobrol sama mereka. Jadi harus punya waktu khusus mendengarkan curhat mereka. Jangan sampai kita kayak lelah ngedengerin curhat, bosen ngedengerin curhat, males ngedengerin curhat, karena dari curhat itu kita akan mengenal dia sedang kondisi seperti apa, kebutuhannya apa, harus kita dengarkan. Dengan begitu meskipun secara zahir kita tidak melekat, tapi secara batin kita tak terpisahkan. Semoga banyak sekali Masya Allah. Paling itu sih Bunda, semoga kangennya Bunda dan para bunda yang ada di sini menjadi ladang pahala dan berkah ya. Amin. Berkah untuk anak-anak kita dan pengorbanan kita nggak sia-sia. Oke. Baik, udah jelas ya jawaban dari Umi Hanin. Jagalah anak kita dengan doa, jangan putus doa. Selain komunikasi, bukan anak kita aja yang hidup dengan kondisi yang istimewa ya, jauh dari orang tuanya. Kita juga mengenal kisah Nabi Muhammad SAW juga nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kalau ini punya, cuman jauh. Itu lebih memprihatinkan, bahkan nggak punya sama sekali. Tapi beliau dibimbing oleh Allah. Allah sendiri yang menafkahi beliau, Allah sendiri yang membesarkan beliau, seperti Allah membesarkan Sayyidah Maryam, nggak punya ayah. Jadi ini bukan tentang, jangan pernah merasa bahwa kita lebih baik daripada Allah dalam membesarkan anak-anak kita.
Siapa yang jamin kalau orang tuanya dekat, anak-anak itu akan tumbuh lebih baik daripada orang tua yang jauh? Gak ada yang jamin. Yang menjamin itu Allah. Makanya mau dekat, mau jauh, kuncinya cuma satu, di langit. Gimana cara Allah menjaga dan membesarkan dia? Maka minta sama Allah. Allah di Hong Kong sama Allah di Indonesia sama. Apa kata kuncinya? Allah di Hong Kong dengan Allah di Indonesia sama. Jadi kalau di Indonesia Allah yang mendidik mereka, di Hong Kong juga sama. Jadi nggak ada bedanya. Kita mau di Indonesia, kita mau di Hong Kong, yang mendidik anak-anak kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, karena ini pertanyaannya banyak sekali, mungkin jawabannya singkat-singkat aja ya. Mudah-mudahan bisa mewakili. Ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah menjalani komitmen dengan laki-laki yang baik selama 2 tahun. Namun kita masih belum siap tentang finansial untuk sampai ke jenjang pernikahan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang insya Allah soleh yang ingin menikahi saya sekarang. Jadi ceritanya cinta segitiga. Dia laki-laki yang dewasa dan bisa mengayomi saya. Dia ingin menikahi dalam waktu dekat. Artinya kami belum siap dengan matang secara finansial. Saya berpikir apakah dia seorang yang datang untuk membimbing saya atau justru dia menjadi ujian bagi saya. Saya harus pilih yang mana, Ustadz? Dalam memilih 2 hal yang sama-sama baik dan halal dalam Islam, maka Islam mengajarkan kita untuk melakukan sholat istikharah. Sholat istikharah itu bukan sekali, berkali-kali. Minta Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan isyarat harus memilih yang mana. Setelah melakukan istikharah berkali-kali, baru kemudian yang kedua istifta, minta fatwa mana yang halal, mana yang haram. Setelah istifta, istisyarah, minta nasihat dari orang yang berpengalaman, orang tua, guru, sahabat. Minta dari orang yang berpengalaman di antara 2 pilihan yang sama-sama baik ini. Yang satu orangnya dewasa, umurnya lebih tua daripada kita. Yang satu orangnya mungkin sebaya tapi orangnya lebih asik. Maka minta pendapat dan nasihat dari orang yang lebih berpengalaman. Istikharah. Ini pertanyaan kok ada gambar saya. Wih, saya lebih muda di sini ya. Makasih yang udah ngirim lukisan. Jangan-jangan dia selama dengar taklim ngelukis ya. Istikharah, istifta, istisyarah. Meminta pendapat Allah, meminta pendapat ulama, dan meminta pendapat orang bijak. Itu cara memilih. 3 itu lakukan, insya Allah gak akan salah pilih. Yang kedua, Ustadz gimana caranya supaya ikhlas saat melihat mantan yang menyakiti kita? Ternyata sekarang hidupnya bahagia. Sedangkan kita di sini masih trauma mental. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Kok nggak adil ya? Tahu nggak caranya gimana? Blok. Salah satu yang membuat kita nggak bahagia itu adalah comparing, membanding-bandingkan. Padahal kita nggak tahu persis, jangan-jangan dia tuh flexing, pura-pura bahagia untuk tujuan proving, membuktikan kalau nggak ada kita dia baik-baik aja. Aslinya dia itu dalam keadaan. Jadi stop comparing, stop membanding-bandingkan. Jangan follow lagi, unfollow di akun pertama, akun kedua, akun ketiga, semua akun. Karena yang terjadi, akun pertama unfollow, akun kedua masih ngintip. Blok. Udah ya? Kurang gaya. Umi, Ustadz, ibu saya sakit, lalu yang merawat suami saya setiap hari memandikan dan merawatnya. Apakah saya berdosa? Kalau alasan kita tidak bisa merawat karena darurat, mencari nafkah dan seterusnya sedang berjuang, maka tidak berdosa.
Tapi kalau kita ke Hong Kong karena menghindar merawat ibu, maka berdosa. Innamal a'malu ke Hong Kong gara-gara nggak pengen ngerawat ibu atau karena memang harus mencari nafkah untuk keluarga. Kalau harus karena darurat, karena kita memang harus menafkahi keluarga, maka insya Allah gugurlah kewajiban-kewajiban tadi, apalagi sudah diwakili oleh suami. Ustadz, nyuwun ijazah doa untuk melembutkan hati majikan saya, insya Allah. Umi ada ijazah doa melembutkan hati? Baca doanya Hasan Al-Basri. Mau direkam, jangan dicatat, rekam aja. Tapi pakai film. Dulu Hasan Al-Basri pernah mau dihukum pancung oleh Hajjaj, seorang gubernur Irak yang kejam. Kemudian ketika Hasan Al-Basri ditangkap dalam perjalanan dari Madinah ke Irak, Hasan Al-Basri membaca doa ini. Pakai bahasa Indonesia aja biar gampang. Ya Allah, padamkanlah api kemarahan di dalam hati Hajjaj seperti engkau memadamkan api bagi Ibrahim. Ya Allah, padamkanlah api kemarahan dalam hati Hajjaj seperti engkau memadamkan api bagi Ibrahim. Kemudian baca kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, karena itu adalah doanya Ibrahim alaihissalam. Udah. Boleh disebutkan, boleh nggak disebutkan. Allah lebih tahu isi hati kita. Mau disebutkan boleh. Oh, Ustadz Umi, saya ingin bertanya, dosakah saya durhakakah saya sebagai anak yang membenci ayah kandung saya sendiri? Terima kasih. Bentar, jangan mudah menjudge orang lain, karena kita nggak tahu misalnya. Tergantung apa penyebab kita benci. Karena selain anak bisa durhaka kepada orang tua, dalam Islam orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Saya pernah menangani nggak satu kasus, lebih dari satu kasus, ayah yang menodai anaknya, yang merusak putrinya lahir dan batin. Saya tangani kasusnya. Yang terbaru ini anak umur 10 tahun, dia sudah dirusak lahir dan batin oleh ayahnya sampai terindikasi HIV. Ya Allah. Kalau kasusnya kayak gini, apa nggak pantas anaknya membenci orang tuanya? Pantas dong. Makanya saya nggak mau menghakimi seseorang hanya dari pertanyaan, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya adalah kezaliman, kalau masalahnya adalah penganiayaan, kalau masalahnya adalah keburukan-keburukan yang melanggar maqasid syariah, harga diri, kehormatan, nyawa, agama, dan seterusnya, maka wajar kalau seorang anak muncul rasa benci kepada Allah kepada orang tua, kepada orang tua. Tapi kalau alasannya kayak cuman dikerasin, bawel, atau mungkin sedikit nggak nyaman, maka belajarlah untuk berlapang dada. Bagaimanapun juga dia adalah orang yang paling bertanggung jawab tentang kita dan yang paling berjasa dalam hidup kita. Tergantung masalahnya. Dulu di zaman Umar ada seorang ayah yang tentang anaknya. Ayah ini bilang gini, anak saya nggak mau ketemu saya, wahai Amirul Mukminin. Apakah dia durhaka? Kemudian Umar memanggil anaknya, panggil anaknya ke sini. Ditanya, kan nggak bisa lah dalam Islam langsung menghakimi ya. Tanya dulu, kenapa kamu nggak mau ketemu ayahmu? Kata dia, ayah saya itu melakukan 3 kesalahan kepada saya, Umar. Apakah seorang ayah bisa durhaka kepada anak? Bisa, kata Umar. Alasannya apa? 3. 1, mencari ibu yang tidak soleha untuk anaknya. Yang kedua, menamai anaknya dengan nama yang buruk. Yang ketiga, memberikan nafkah dari harta yang haram. Kata anak ini, wahai Amirul Mukminin, ibu saya adalah seorang pezina. Saya diberi nama-nama yang sangat buruk artinya, dan saya dikasih harta dari harta yang haram. Maka dengan demikian Umar pun menghukum ayah tersebut dan membolehkan anaknya untuk tidak bertemu dengan ayahnya sampai ayahnya bertobat. Itu artinya tergantung masalahnya. Jadi selain anak bisa durhaka kepada orang tua juga bisa durhaka
durhaka kepada anak dalam Islam. Kok jarang ya Ustaz kita dengar cerita orang tua durhaka kepada anak? Karena yang ceramah orang tua. Jadi kurang fair ya. Coba yang ceramahnya anak. Ada juga itu hadis-hadisnya. Cuman yang ceramah berhubung orang tua, nggak dia keluarin tuh hadisnya. Apa hukumnya berwudu setelah mandi tanpa memakai pakaian? Misalnya cuma pakai handuk aja. Tidak ada syarat menutup aurat ketika berwudu. Itu bukan syarat sah wudu. Itu adab berwudu. Bukan syarat sah tapi adab berwudu. Tidak membatalkan wudu, tapi kalau lebih baik lagi lebih sempurna, maka itu lebih utama. Tapi bukan syarat sahnya wudu. Minta doa Ustadz buat anak saya yang sedang di rumah sakit. Namanya Muhammad Atta Faris Nailun Nizam. Insya Allah yang doa nanti kita bacakan di terakhir ya. Taruh di sini dulu, ini doa dari sini. Nama saya hamba Allah. Ya kalau gitu ngapain disebut? Nama saya hamba. Udah langsung aja. Nama saya hamba Allah. Nah saya siapa? Gimana sih? Izin bertanya. Bagaimana menjadi wanita pemaaf, tidak mudah mendendam, dan amalan apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Nah ini karena wanita yang jawab. Silakan Udi. Singkat saja 1 menit. Gimana cara menjadi wanita yang pemaaf dan tidak pendendam? 1 menit gimana cara dijawabnya? Tidak mendendam berarti Lapang dada. ya, dendam itu kan berarti belum selesai dengan seseorang ya. Dan tergantung sih ya, ada beberapa dendam yang harus kita selesaikan. Artinya penyelesaiannya nggak harus dengan cara yang buruk, nggak dengan cara yang merusak, nggak dengan cara yang menghancurkan. Ada banyak sekali dendam-dendam yang harus kita simpan dan itu membawa kebaikan. Dendam yang membawa energi kebaikan, misalnya dulu aku diremehin, jadi aku dendam. Sekarang aku harus buktikan aku bukan manusia yang layak diremehkan. Artinya secara keilmuan, secara skill, secara finansial kita bisa naik level untuk membalaskan dendam, tapi bukan dengan cara menghancurkan. Itu sih sebenarnya. Jadi nggak apa-apa, dendam aja. Tapi reaksi atau respon dendam kita adalah reaksi yang positif, bukan merusak, justru jadi katalis. Katalis itu supaya kita bisa lebih baik dan tidak diperlakukan dengan cara yang sama. Jadi dendam aja, nggak apa-apa. Baik. Berarti kesimpulannya, jadikan dendam sebagai energi untuk menjadi lebih baik, bukan energi untuk balas dendam. Kalau saya sederhana sih, nih kalau versi saya, kalau kita pernah disakiti orang, kita berarti punya kesempatan untuk doanya tidak dihijab. Karena kan orang yang terzolimi doanya tidak dihijab. Maka cobalah ngelihat itu sebagai sebuah kesempatan baik, walaupun kita tetap marah sama dia. Tapi ngapain sih kita bales? Toh kan doa kita udah Allah gantikan rasa sakit itu dengan doa yang tidak dihijab, sehingga kita bisa minta fulus, jodoh, apapun yang mau kita minta. Jadi setiap kali disakiti sebetulnya kita tuh dapat keuntungan dari doa yang tidak dihijab. Walaupun rasa marah tetap ada, cuman nggak